dan mengajarkannya. Lalu kelompok ketiga adalah kelompok yang bagaimana? Kelompok yang ketiga adalah dia yang sama sekali tidak mengetahui keutamaan-keutamaan Al-Quran, apalagi mau belajar, mau membaca, mau mentadaburi dan mengamalkannya. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah bahwa termasuk dalam kelompok manakah kita ini? Apakah kelompok pertama yang tahu keutamaan Al-Quran tapi tidak ada usaha untuk lebih meningkat lagi ke taraf yang lebih tinggi, atau kelompok kedua yang tadi dikatakan bergegas menuju kitabullah, berusaha mempelajari cara membacanya, kemudian setelah bisa ia dawa membacanya setiap hari, menjadikan kebiasaan dalam kehidupannya untuk dibaca, kemudian ditadaburi makna dan tafsirnya, dan kemudian mengamalkannya serta mengajarkannya kembali kepada orang lain. Atau yang ketiga, yang justru sama sekali dia tidak tahu keutamaan Al-Quran dan tidak mau belajar, juga tidak mau membaca, tidak mau mentadaburi dan mengamalkannya. Ini kembali kepada diri kita masing-masing, ada di kelompok mana. Hadirin yang saya muliakan, beriman kepada Al-Quran tidaklah sebatas di ucapan atau di lisan saja. Seseorang yang benar-benar ia mencintai Al-Quran, tentu ia akan sekuat tenaga bagaimana caranya supaya Al-Quran itu lebih dicintai daripada benda-benda lain, bahkan lebih dicintai daripada keluarganya, anak istrinya, hartanya, dan lain-lainnya. Gitu ya. Ini karena Al-Quran itu adalah pesan dari Allah Ta'ala sebagai pedoman bagi orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Nah, ini di dalam buku Bahtrano, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa maka bacalah Al-Quran itu dengan seksama, dan hendaklah kamu sangat mencintainya, dan dengan sedemikian rupa cintanya sehingga kamu belum pernah mencintai Al-Quran lebih dari yang lain. Jadi Al-Quran ini harus ditempatkan dari barang-barang atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, mencintai Al-Quran tentunya bukan hanya sekedar membacanya. Lebih jauh dari itu ia berusaha mengetahui artinya, mempelajari kandungan, tafsir di dalamnya, kemudian dia menghafalkannya, kemudian diamalkan. Itu ya. Dan janji dari Allah SWT, orang yang belajar kemudian sudah dakwah membaca dan mau mengamalkannya, ia akan mendapatkan jaminan daripada Allah Ta'ala, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu maka apalagi yang mau dijadikan pedoman kalau bukan kitab suci Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri kan menurut orang Islam kan menjadi bagian rukun iman. Iman kepada kitabullah, iman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya Al-Quran. Kembali lagi bahwa sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran, yaitu tadi, selain membaca, kemudian mentadaburi, merenungkan tafsirnya, juga menghafalkannya. Kita berusaha menghafalkannya. Jadi kalau kita bisa membaca kemudian menghafalkannya, yaitu sudah lebih meningkat lagi daripada cuma sekedar bisa membaca. Apa yang kita hafalkan beberapa ayat, kalau belum mampu semuanya tentu bagian-bagian daripada Al-Quran. Ada ayat-ayat pilihan yang biasa dibaca oleh huzur waktu sholat. Nah, itu yang sudah pernah saya bagikan di grup WhatsApp. Itu bisa dari situ.
kemudian juz amma yang pendek-pendek terlebih dahulu, supaya jangan sampai di kepala kita itu sama sekali kosong daripada hafalan ayat Al-Quran. Itu ya. Bahkan Rasulullah dari kecil ya, maksudnya Rasulullah SAW berpesan kepada orang tua, kepada kita semua, bahwa anak itu dari kecil ya disampaikan, yaitu ajarkanlah anak-anak kalian yaitu dengan sholat dan bacaan Quran. Alimu auladakum bisolah wa tilawatil Quran. Ajarkanlah anak-anak kalian dengan sholat dan tilawat Al-Quran. Insyaallah kalau kita berniat sungguh-sungguh ya ingin menghafalkan beberapa ayat Al-Quran, kalau kita sudah niat dan berusaha mengorbankan waktu kita untuk menghafalkannya, Allah Ta'ala akan memberikan bantuan, akan membantu kita, memberikan pertolongan. Karena ya janji Allah Ta'ala sendiri, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu ya, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dimengerti, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Sampai 4 kali di surah Al-Qamar beliau, yakni Allah Ta'ala menyampaikan kalimat ini. Jadi mudah-mudahan kita mulai saat ini, kalau belum kita dawam membaca Al-Quran, kita biasakan dawam membaca Al-Quran, apakah itu habis sholat subuh atau habis sholat maghrib, atau kalau bisa setiap habis sholat. Itu kita tergantung punya waktunya kapan. Yang jelas setiap hari kita tidak melewatkan membaca Al-Quran. Huzur keempat pernah menyampaikan, saya tidak sarapan sebelum saya membaca Al-Quran, yaitu saking pentingnya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah telah memberikan taufik kepada kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.